pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai panggilan hidup berkeluarga. Ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama, yaitu 1.1. Menghayati panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. 2.1. Berperilaku tanggung jawab pada panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. 3.1. Memahami panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. 4.1. Melaksanakan panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Selanjutnya, indikator hasil belajar yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan pemahaman tentang keluarga dalam kehidupan masyarakat melalui sebuah kisah kehidupan. Kedua, menjelaskan ajaran kitab suci tentang keluarga dari Matius bab 19 ayat 1-13. Yang ketiga, menjelaskan ajaran gereja tentang keluarga dari dokumen Gaudium et Spes artikel 52. Dan yang keempat, menjelaskan makna keluarga sebagai panggilan dari dokumen Gaudium et Spes artikel 52. Sebuah keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita luhur akan membentuk keluarga yang harmonis. Seringkali cita-cita itu tidak mudah dijalankan. Ada perbedaan pendapat, kebencian, kemarahan, iri hati, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana keluarga dapat menghadapi masalah-masalah seperti itu? Di dalam gereja Katolik, secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen, sehingga setiap pasangan suami istri harus menjaga kesucian perkawinannya tersebut. Karena itu, sifat perkawinan Katolik adalah monogami dan tidak terceraikan, kecuali oleh maut. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terdapat pada Injil Matius bab 19 ayat 6. Lalu, sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya. Karena keluarga merupakan gereja kecil atau eklesia domestika. Artinya, antara lain bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan dan cinta kasih Kristen. Di dalam Gaudium et Spes artikel 52 mengatakan bahwa keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Akan tetapi, juga perawatan ibu di rumah yang dibutuhkan oleh anak-anak dan seterusnya. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih,
puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menggali pemahaman tentang makna keluarga, silakan teman-teman membaca cerita yang berjudul Saya Tidak Ingin Diganggu. Cerita ini mengisahkan kesaksian seorang bapak yang mengungkapkan bahwa setiap anggota keluarga hendaknya membangun kebersamaan. Pekerjaan tidak boleh sampai memutus hubungan relasi satu dengan yang lain. Maka perlu disadari bahwa egoisme adalah akar dari keretakan di dalam sebuah keluarga. Egoisme atau sifat ingat diri sendiri akan merusak hubungan harmonis dalam keluarga, entah ayah dengan ibu atau ayah atau ibu dengan anak-anak. Maka seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak, serta semua orang yang ada dalam keluarga, hendaknya saling menghormati, saling berbagi waktu untuk kebersamaan di dalam keluarga. Sebagai keluarga Katolik, kita hendaknya hidup sesuai ajaran iman Katolik yang bersumber pada kitab suci dan ajaran gereja. Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Pesan yang kita dapat dari Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 6 ini adalah perkawinan itu merupakan sebuah persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selama-lamanya. Dalam penyerahan itu, suami istri berusaha saling menyempurnakan dan saling membantu, bukan justru saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Hanya dalam suasana saling menghormati dan menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami dan istri ini tidak terceraikan, karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Atau dengan kata lain, menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang. Menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan ini,
adalah salah satu tugas pasangan Kristiani yang paling genting saat ini. Di saat dunia dikaburkan oleh banyak pandangan yang menurunkan derajat perkawinan, seolah hanya pelampiasan keinginan jasmani semata. Jika pasangan suami istri dan anak-anak hidup dalam kasih yang total, maka keluarga menjadi gambaran nyata sebuah gereja. Sehingga tepatlah jika keluarga itu disebut sebagai gereja kecil atau eklesia domestika. Sebab dengan menerapkan kasih seperti teladan Kristus, keluarga turut mengambil bagian di dalam hidup dan misi gereja dalam membangun kerajaan Allah. So, teman-teman, jangan takut untuk menikah. Tapi untuk sekarang, kalian cukup belajar dulu. Nanti akan ada waktunya. Selanjutnya, kita akan membahas ajaran gereja tentang keluarga yang diambil dari Gaudium et Spes artikel 52. Menjelaskan bahwa keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, maka dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Bahkan perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak dan seterusnya. Maka tugas dan tanggung jawab seorang bapak yaitu yang pertama, suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua, suami sebagai partner istri. Yang ketiga, suami sebagai pendidik. Selain itu, tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu yaitu istri sebagai hati dalam keluarga. Yang kedua, istri sebagai mitra dari suami. Yang ketiga, istri sebagai pendidik. Selain kewajiban dari orang tua kita sebagai anak juga mempunyai kewajiban. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Nah, untuk membina hubungan kakak adik pun perlu juga dikembangkan. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik ini adalah kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai. Pengalaman hidup bersama dan proses-proses awal dari sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga, di mana terdapat lebih dari satu anak. Yang terakhir yaitu cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Ada 5 poin yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama, pentingnya cinta dalam hidup manusia. Kedua, membina cinta dalam keluarga. Ketiga, cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Keempat, cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, komunikasi dalam keluarga. Untuk menutup proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat takwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladani keluarga Kudus Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati,
yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan dikau dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percecokan. Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup lebih baik di tengah-tengah umat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendati harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih, kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur. Sebaliknya, berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Semua ini kami mohon kepadamu, Bapa keluarga untuk manusia, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.